Ezra duduk di sebelah sang istri, ia tersenyum kala melihat Keina yang menatapnya heran. Waktu kau belum memaafkanku, aku bertanya kepada Ibu Renata apa yang kau suka dan tidak. Jelasnya, Keina beroh saja. Lalu kenapa kau tidak mau makan itu? Aku ingin ceker pedas dan udang saus mentega, jawab Keina cepat. Ia tahu dengan meminta kepada Ezra semuanya akan tersaji dalam hitungan menit. Ceker pedas tidak boleh, kalau udang saus mentega itu boleh. Loh kenapa? Kenapa? Kau bertanya kenapa, istriku? Tanya Ezra dengan mengelus lembut pipi Keina yang mulai membulat. Kau sedang hamil, dan Dokter Danu mengatakan, jika kau tidak boleh makan yang terlalu pedas, jelas Ezra. Keina mengerucutkan bibirnya, padahal ia sangat menginginkan ceker itu. Makan yang ini dulu, setelah itu aku akan membawamu berjalan-jalan lagi. Aku tidak mau, aku lelah. Setelah makan aku hanya ingin tidur, tolaknya. Ezra merayu pun Keina tetap bersikukuh tidak mau ikut dengannya, dan akhirnya Ezra mengalah saja. Kini Ezra sedang berada di Mall Taman Anggrek di kota Jakarta, bersama dengan Radit. Ezra ingin membelikan sesuatu untuk sang istri, karena ia tidak pernah membelikan Keina barang apapun bahkan cincin pernikahan mereka saja tidak ada. Manajer di toko perhiasan itu menyambut kedatangan Ezra, segala jenis berlian kalangan atas terjejer rapi di atas meja. Ezra memerhatikan satu persatu cincin yang cocok untuk Keina. Radit ikut bahagia kala melihat tuan mudanya yang benar-benar mulai menjalankan rumah tangga sebenarnya. Semua terlihat bagus, Tuan, aku jadi bingung mau pilih yang mana, ucap Radit. Jujur Ezra juga berpikir sama. Ini untuk Nyonya Keina kan Tuan? Tanya manajer itu. Dari mana kau tahu nama istriku? Tanya Ezra, bahkan Ezra belum melaksanakan peresmian pernikahannya tapi sudah ada orang yang tahu nama istrinya. Nyonya besar yang mengenalkannya dulu kepada kami semua Tuan, jelas manajer itu. Ezra baru ingat jika Keina pernah dipamerkan oleh mamanya. Istriku itu sederhana dan cantik, jadi aku ingin cincin pernikahan yang sederhana tapi juga ada kesan mewahnya. Manajer itu mengangguk mengerti dengan permintaan Ezra, ia menyuruh bawahannya untuk mengambil barang yang Ezra minta tadi. Tak lama dua orang karyawan datang dengan membawa sekotak cincin, mereka memberikan cincin itu kepada Ezra. Ezra membukanya, ia sangat suka dengan cincin itu, sesuai dengan permintaannya. Beri aku ini, dan kalung itu, ucapnya, salah satu karyawan membungkus yang Ezra tunjuk. Radit, bayar, perintahnya, ia berlalu pergi sambil membawa tote bag yang berisi perhiasan tadi. Berapa jumlahnya? Hanya 2 miliar saja, Tuan. Radit mengeluarkan kartu Black Card milik Ezra untuk transaksi pembayaran. Keina merasa lebih baik ketika bangun tidur, ia keluar dari kamar untuk menuju dapur dengan memakai kemeja kotor Ezra. Sebelum Keina memakainya, para pelayan tidak akan mencucinya, karena kebiasaan aneh nyonya mudanya itu. Sesampainya di dapur, Keina salah fokus dengan Pak Mus yang sedang membuat brownies. Pak Mus, kau memasak brownies? Tanya Keina. Pak Mus mengangguk. Pak Mus memberikan kue buatannya kepada Keina. Makanlah nyonya, saya ragu rasanya akan enak karena ini pertama kali saya membuatnya, ucap Pak Mus. Keina langsung mengambil sepotong lalu memakannya. Wow, ini enak sekali, puji Keina. Pak Mus sangat lega masakannya dipuji baik oleh sang nyonya. Habiskan ya nyonya, saya mau melanjutkan pekerjaan saya dulu. Keina mengangguk mantap, Pak Mus berlalu pergi. Keina mengambil piring berisi brownies itu menuju ruang santai, ia ingin makan sambil menonton televisi. Dengan hati yang sangat senang mendapatkan makanan kesukaan Keina sampai lupa membawa minum bahkan saat sudah sampai di ruang santai. Kelupaan bawa minum, ucapnya. Keina meletakkan browniesnya di meja lalu kembali menuju dapur untuk mengambil minum, menurutnya browniesnya akan aman di sana. Saat Keina pergi, Ezra memasuki mansion bersama dengan Radit. Ah Tuan aku lupa, ada hal penting di apartemenku, ucap Radit. Ezra tidak menghiraukan apa yang dikatakan Radit. Pria itu terus berjalan tanpa menghiraukan Radit. Radit berdecak sebal. Kalau sudah bahagia, lupa denganku, gerutunya. Radit kesal sekali melihat tuan mudanya. Saat Radit ingin pergi, ia tidak sengaja melihat Gea yang sedang menyiram bunga di halaman. Radit heran, mengapa gadis itu menyiram bunga di malam hari. Radit ingin menghampiri,
Tapi kali ini masalah di apartemennya sangat penting, dengan gerakan cepat Radit berlalu pergi. Sementara itu, Ezra terhenti di ruang tengah, ia melihat brownies di meja. Ezra duduk di sofa, ia meletakkan tote bag itu di meja. Mengambil sepotong kue, lalu memakannya. Ternyata belum puas juga, Ezra terus memakan brownies itu hingga ludes tanpa memikirkan siapa pemilik kue itu. Ezra, seketika Ezra membeku mendengar suara teriakan itu, ia tersadar dengan apa yang baru saja ia lakukan. Tamatlah riwayatku, gumam Ezra di dalam hati, ia memberanikan diri menatap ke arah suara, dan ya. Keina menatapnya dengan tajam serta tangan yang mengepal membuat Ezra seketika menelan selaivannya karena takut. Kau habiskan browniesku. Ah maaf sayang, aku tadi. Kau jahat, itu milikku. Kau selalu saja merampas hakku. Teriaknya, Ezra bangkit dari duduknya mendekati Keina yang berdiri menatapnya penuh dengan amarah. Hanya brownies, sayang, aku akan membeli yang banyak untukmu. Hanya, kau bilang hanya, kenapa kau selalu saja menyepelekan segala hal tentangku? Tanyanya, Ezra tidak mengerti dengan maksud sang istri. Kau benar-benar tidak sayang padaku. Aku benci padamu, teriak Keina dengan air mata yang mengalir deras. Lalu ia pergi dengan kaki yang dihentak-hentakan menuju kamar lantai atas. Ezra berusaha mengejarnya, tapi langkahnya terhenti kala ia ingat akan hadiah yang mau ia berikan pada Keina. Ezra mengambil isi tote bag itu, menaruhnya di dalam jas lalu berlalu pergi untuk mencari brownies yang banyak untuk sang istri. Sementara Keina semakin kesal kala Ezra tidak merayunya atau meminta maaf padanya. Dasar impoten gila, ucapnya memaki foto Ezra yang terpasang besar di dinding kamar. Bukannya merayuku atau meminta maaf malah kabur. Aku benci denganmu. Lanjutnya, Keina melempar foto itu dengan bantal seolah-olah itu adalah Ezra. Kenapa aku bisa punya suami seperti dia? Dan parahnya lagi aku mencintainya. Keina kesal sekali dengan kenyataan ini. Keina terbangun dari tidurnya kala cahaya terik matahari menyilaukan matanya. Keina terkejut kala melihat dirinya tidur bersama tumpukan kotak kue brownies. Ezra, panggilnya, tapi yang muncul bukan pemilik nama tapi malah Gea. Tuan muda sudah pergi bekerja, Ki, ada rapat penting katanya, ucap Gea. Keina berdecak sebal. Kau lihat, apa ada di dunia ini suami seperti dia? Tanya Keina dengan senyum yang dipaksakan. Gea tertawa kala melihat Keina tidur dengan tumpukan brownies. Astaga, Ezra benar-benar gila dan aneh. Keina bahkan sampai kesusahan bangkit akibat kotak brownies itu berada di kakinya. Gea, bantu aku jangan ketawa aja dong, pintanya. Gea menyingkirkan kotak brownies itu dari kaki Keina, agar wanita itu bisa bangkit. Akhirnya Keina bisa bebas dari tumpukan kue itu dengan dibantu Gea. Keina benar-benar kesal dengan Ezra, suaminya itu memberinya tumpukan brownies. Tadi malam tuan muda membangunkan kami untuk membantunya membawa brownies itu, ucap Gea. Lalu, terus tuan muda menyuruh kami untuk membawanya sampai kamar, dan aku tidak tahu kalau ternyata tuan muda malah menaruh kotak itu di atas kasur. Lanjutnya, Keina memijat pelipisnya, bagaimana ia bisa menghabiskan brownies sebanyak ini. Tiba-tiba ponsel Keina berdering. Gea mengambilkan ponsel itu kepada Keina. Keina berdecak kala melihat nama orang yang sedang menelpon dirinya. Pelaku sedang menghubungi korban, ucapnya sambil menunjukkan layar handphonenya kepada Gea. Seketika Gea tertawa kecil. Keina mengangkat panggilan video itu. Pagi sayang, wah kau baru bangun? Tanya Ezra. Ia tersenyum sangat manis seolah-olah tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Keina memalingkan wajahnya malas. Ia ingin sekali menghajar habis-habisan suaminya itu. Pasti kau sangat bahagia kan? Bangun tidur sudah ada brownies di sekelilingmu. Bukan sekeliling, tapi brownies itu menimpa istrimu ini, sanggahnya. Loh apa iya? Seingatku, aku hanya menaruhnya di sekelilingmu bukan di atas tubuhmu. Ezra, aku kesal sekali padamu. Teriaknya di layar handphone. Ezra sampai menutup telinganya. Mungkin gendang telinganya akan pecah karena mendengar teriakan nyaring sang istri secara langsung. Kenapa kau masih marah, sayang? Jangan panggil sayang. Aku akan memberi hukuman padamu nanti, lihat aja. Ancamnya. Keina mematikan panggilan itu secara sepihak. Jangan tanya dengan Gea, wanita itu malah terbengong kala melihat Keina yang berani mengancam tuan mudanya.
Ponsel Keina terus berdering, wanita itu menonaktifkan ponselnya lalu menyimpannya di nakas. Kau berani sekali mengancam tuan muda, Ki? Tanya Gea. Keina tersenyum tipis. Karena cintanya aku berani begini, Gea, aku akan menghukumnya tipis-tipis. Hahaha, tawanya nyaring seperti tawa mak lampir membuat Gea sedikit merinding. Di sisi lain, Ezra menggigit jarinya membuat Radit yang baru saja datang ke ruangannya sedikit terkejut melihat tuan mudanya seperti itu. Tuan, panggilnya, tapi Ezra tidak mendengarnya, justru ia malah terus menggigit jarinya seakan-akan takut akan sesuatu. Habislah aku, lirihnya pelan, dan Radit masih mendengarnya dengan baik. Radit menggebrak meja membuat Ezra tersentak kaget. Radit, kau membuatku kaget. Hardiknya, Radit terkekeh saja, habisnya ia bingung cara menyadarkan tuannya dari lamunan tadi. Kalau jantungku berhenti berdetak tadi, kau mau bertanggung jawab, ha? Maaf tuan, kalau jantungmu berhenti berdetak, aku secara sukarela memberikan jantungku ini padamu, ucap Radit. Ezra menatap malas sang asisten pribadinya itu. Kau seperti sedang ketakutan, tuan, ada apa? Tanyanya. Ezra berpikir sepertinya Radit harus tahu dengan masalah yang menimpanya kali ini. Kau tahu, Keina mengancamku, aku takut, ujarnya. Radit ingin sekali tertawa, tapi ia lebih takut kalau gajinya akan dipotong nanti. Nikmatilah karmamu, tuan, haha akhirnya pecah juga tawa Radit, ia tertawa dengan nasib tuan mudanya yang mulai tertindas dengan Keina. Tertawalah terus. Aku akan memotong. Maaf tuan, aku akan membantumu untuk keluar dari ancaman itu, ucap Radit dengan wajah yang antusias, membuat Ezra menjadi sangat yakin. Kau memang asisten yang sangat berguna dan serba bisa, pujinya. Jangan hanya memuji tuan, tapi naikkanlah gajiku, pintanya. Ezra mengangguk setuju. Asal rencanamu berhasil, aku akan beri gaji 2 kali lipat padamu, ucap Ezra. Radit melompat kesenangan. Baiklah tuan, kemarilah biar aku bisikkan apa rencananya. Apa tidak bisa berbicara secara langsung saja? Kenapa harus berbisik-bisik begitu? Tanya Ezra. Tidak bisa tuan, kalau kita bicara secara langsung nanti rencana kita akan gagal. Kau ini, sudahlah tuan, biar aku bisikkan saja. Radit menghampiri Ezra di kursi kerjanya, lalu ia membisikkan rencananya. Ezra sangat setuju dengan rencana itu. Sementara itu, Rose dan Renata sedang duduk santai di halaman samping sambil menikmati teh. Rasanya sangat membosankan jika seharian hanya duduk seperti ini, ucap Renata. Rose tersenyum tipis mendengar perkataan besannya. Itu karena ibu belum terbiasa, Keina selalu bercerita kepada saya, katanya ibu itu nggak bisa tenang, selalu ada saja yang dikerjakan, ucap Rose. Renata mengangguk membenarkan. Saya dulu selalu bekerja untuk membayar hutang suami saya kepada Nak Ezra, sampai hingga Keina menjadi tebusannya. Jangan membahas masa lalu, ini semua memang sudah ditakdirkan, kita hanya tinggal menjalani, ucap Rose sambil mengelus tangan Renata. Dua wanita itu saling menatap satu sama lain dengan senyuman yang sangat manis. Aku rindu dengan anak itu, besok kita akan datang melihat Keina ya, ajak Renata. Rose mengangguk setuju. Rose juga merindukan menantunya dan juga ingin tahu sudah seperti apa hubungan Ezra dan Keina. Kita jangan memberitahu mereka mengenai kedatangan kita, seperti kejutan gitu, ucap Renata memberi saran. Aku setuju, agar kita tahu juga bagaimana hubungan mereka yang sebenarnya, timpal Rose. Biita datang dengan membawa cemilan, ia ikut duduk bersama Renata dan Rose atas perintah Rose. Mansion kedua tempat para tetua, lain dengan yang di mansion utama, ucap Rose. Biita dan Renata tertawa. Dulu ya Bu Renata, Tuan Muda dan Nyonya Keina selalu bertengkar. Tapi sebentar saja Tuan Muda sudah nempel lagi dengan Nyonya. Ucap Biita, ia saksi tentang hubungan Ezra dan Keina waktu masa penjajahan dulu. Renata dan Rose tersenyum tipis, begitulah hubungan rumah tangga, selalu ada pasang surutnya. Rasanya seperti mimpi mereka bisa kembali bersatu, ucap Rose. Biita juga memikirkan hal yang sama seperti itu. Kita berdoa yang terbaik saja untuk hubungan Ezra dan Keina, timpal Renata. Mereka saling tersenyum satu sama lain. Jangan lupa like dan subscribe.